Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Salsabila dengan NIM 19136663 akan menjelaskan jawaban dari untuk soal UAS Geografi Regional Indonesia yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama yaitu pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia itu terdiri dari 5 pulau, yaitu urutan pertama yaitu Pulau Papua dengan luas yaitu 785.753 meter persegi. Lalu urutan kedua yaitu Kalimantan dengan luasnya itu 743.330 meter persegi. Lalu urutan ketiga yaitu Sumatera dengan luas 473.481 meter persegi. Dan urutan keempat yaitu Pulau Sulawesi dengan luas 180.680,7 meter persegi. Lalu urutan terakhir yang kelima yaitu Pulau Jawa dengan luas 138.763,6 meter persegi. Untuk laut yang ada di Indonesia itu terdiri dari Laut Indonesia, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Flores, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan Laut Arafura atau Arafuru. Lalu selat-selat yang ada di Indonesia yang terdiri dari sekitaran Pulau Sumatera yaitu Selat Malaka, Selat Siberut, Selat Berhala, Selat Bangka, dan Selat Sunda. Lalu di bagian Nusa Tenggara, dekat Nusa Tenggara itu Selat Tenggara yaitu Selat Bali, Selat Badung, Selat Sumba, Selat Alas, Selat Lombok, dan Selat Sapudi. Lalu yang sekitaran Kalimantan itu Selat Karimata, Selat Sebangun, Selat yang untuk di sekitaran Sulawesi itu ada Selat Makassar, Selat Ujung Pandang, Selat Salabangka, Selat Bangka, dan daerah Maluku itu ada Selat Jailolo, Selat Obi, Selat Manipat, dan di dekat Papua itu ada Selat Nautilus. Lalu untuk tanjung dan semenanjung yang ada di Indonesia itu di bagian Sumatera, itu dekat Sumatera, Tanjung Basi, Tanjung Koyan, Tanjung Jabung, Tanjung Berikat, Tanjung Kait, Tanjung Carat, Tanjung Lumut, Tanjung Kait, Tanjung Tara, dan untuk di sekitaran Jawa itu ada Tanjung Lesung, Tanjung Sedari, Tanjung Jati, Tanjung Awarawar, dan Semenanjung Lambangan, dan daerah Nusa Tenggara itu Tanjung Pakijangan, Tanjung Dalaki, Tanjung Bukuatu, dan bagian Kalimantan itu ada Tanjung Batu, Tanjung Mengkaliat, Tanjung Dewa, Tanjung Aru, dan Tanjung Malatayur. Dan di sekitaran Sulawesi ada Tanjung Torawitan, Tanjung Pangkal Siang, Tanjung Api, dan daerah Maluku itu Tanjung Yantup, dan sekitaran di daerah Papua itu ada Tanjung Saweba, Tanjung Durfil. Selanjutnya yaitu batas dan ibu kota provinsi bagian Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan NTB. Untuk yang Sulawesi itu terdapat Provinsi Sulawesi Utara
dengan berbatasan dengan bagian eh, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Filipina itu berbatasan bagian utara, lalu Laut Maluku itu berbatasan di bagian timur, lalu Teluk Maluku berbatasan di selatan, lalu Gorontalo itu berbatasan di sebelah barat. Lalu untuk provinsi dan ibu kota provinsinya itu Manado. Selanjutnya Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo ini berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah utara, Laut Tomini itu sebelah selatan, Sulawesi Utara itu sebelah timur, dan Sulawesi Tengah itu bagian barat, dan ibu kota provinsinya itu Gorontalo. Dan lalu untuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah itu berbatasan dengan Laut Sulawesi di bagian utara, sebelah utara. Lalu Sulawesi Selatan itu berbatasan di bagian sebelah selatan. Lalu perbatasan timur itu ada Teluk Tomini, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Selat Makassar. Lalu ibu kota provinsinya itu Palu. Setelah itu yaitu Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu berbatasan dengan sebelah utara itu Sulawesi Tengah dan Selat Makassar. Sebelah selatan itu Sulawesi Selatan, dan sebelah barat itu ada berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini, dan provinsi ibu kotanya itu Mamuju. Setelah itu bagian Sulawesi Selatan berbatasan dengan bagian sebelah utara itu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Lalu sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Flores. Lalu sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Dan ibu kota provinsinya itu yaitu Makassar. Setelah itu Sulawesi Tenggara yang berbatasan dengan sebelah utara yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Flores, Laut Flores, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Teluk Bone, dan ibu kotanya itu Kendari. Ibu kotanya Kendari. Lalu untuk Kalimantan, bagian provinsi Kalimantan Utara itu berbatasan dengan Sabah, negara Malaysia, bagian di sebelah utara. Lalu Kalimantan Utara berbatasan di sebelah selatan yaitu Kalimantan Timur, dan sebelah timurnya itu berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan sebelah barat berbatasan dengan Sarawak, itu bagian negara Malaysia, dengan ibu kota provinsinya itu Tanjung Selor. Lalu selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur. Ini berbatasan dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, lalu Laut Sulawesi dan Selat Makassar itu di sebelah timur, Kalimantan Selatan itu di sebelah selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Malaysia itu di sebelah barat perbatasannya dengan ibu kota provinsi yaitu Samarinda. Lalu selanjutnya Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan ini berbatasan di sebelah utaranya itu Kalimantan Timur, lalu di sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Selat Makassar, lalu sebelah baratnya itu berbatasan dengan Kalimantan Tengah. Dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini bernama Banjarmasin. Lalu Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini berbatasan dengan sebelah utaranya yaitu Kalimantan Barat, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Jawa, dan eh, sebelah bagian sebelah timur itu berbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan sebelah baratnya itu Kalimantan Barat. Dan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah itu namanya Palangkaraya. Lalu selanjutnya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini berbatasan dengan di sebelah utaranya itu Sarawak, Malaysia. Lalu sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Karimata, dan sebelah timur itu berbatasan dengan Kalimantan Tengah, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Natuna. Lalu untuk ibu kota provinsi dari Kalimantan Barat sendiri yaitu Pontianak. Selanjutnya itu ada Bali. Provinsi Bali ini berbatasan dengan bagian utaranya itu Laut Bali, dan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu sebelah timurnya itu berbatasan dengan Selat Lombok, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Selat Bali, dan ibu kota provinsinya itu Denpasar. Selanjutnya yaitu Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berbatasan dengan sebelah utaranya itu Laut Flores, sebelah selatannya itu Samudra Hindia, dan sebelah timur itu Nusa Tenggara Timur, dan sebelah barat itu yaitu Selat Lombok. Dan ibu kota provinsinya itu yaitu bernama Mataram. Selanjutnya kegiatan perekonomian Sulawesi. Untuk kegiatan pertanian sendiri, kegiatan pertanian di Sulawesi yaitu pengembangan hasil komunitas padi, jagung, kedelai, palawijaya, kakao, dan ubi kayu sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, untuk bagian padi ini terkenal di penghasil terbanyak di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, yaitu sebagai daerah penghasil beras utama di Indonesia. Dan untuk yang terkenal itu kakao, itu hasil terbanyak yang terbesar di Indonesia itu di bagian Sulawesi itu yaitu Sulawesi Selatan di Luwu Utara. Lalu untuk perindustrian, pada kegiatan industri, Sulawesi memiliki potensi dalam industri bahan pangan, yaitu salah satunya industri pengolahan kakao dan industri rumput laut. Lalu pertambangan. Kegiatan pertambangan di Sulawesi berupa tambang yang berjenis tambang golongan A, yaitu diantaranya minyak bumi, nikel, tembaga, lalu dan tambang golongan B itu ada juga emas, dan tambang golongan C lainnya. Setelah itu perdagangan. Untuk perdagangan dalam komoditas bahan pangan seperti padi, jagung, kakao, maupun rumput laut merupakan unggulan dari daerah Sulawesi. Dan untuk perhubungan, di Sulawesi terdapat jaringan jalan Sulawesi terdiri dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan jalan lainnya.
Jalan nasional merupakan sebagian besar jalan pesisir, kecuali untuk Semenanjung sebelah timur. Namun demikian, hingga tahun 2004 rute-rute di bawah ini dikelompokkan sebagai jalan provinsi. Yang pertama yaitu rute pesisir barat laut yang menghubungkan Mamuju dengan Kuandang atau Gorontalo via Palu, melewati Palu. Lalu rute selatan di Semenanjung Utara yang menghubungkan Gorontalo dan Bitung. Lalu rute pesisir Semenanjung Selatan yang menghubungkan Kolaka itu Sulawesi Tenggara dan Taripa di Sulawesi Tengah lewat Pinanggea di Sulawesi Tenggara dan Kendari di Kolonidale. Lalu yang keempat itu rute pesisir Semenanjung Selatan yang menghubungkan Makassar dan Tarun Pakai di Sulawesi Selatan lewat Takalar dan Bulukumba. Dan yang kelima yaitu jalan yang menghubungkan timur Sulawesi antara Bangkai dan Palopo. Dan yang keenam itu penghubung utara selatan di Pulau Buton, yaitu Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu kegiatan perekonomian Kalimantan. Pertanian Kalimantan ini banyak jenis tanaman yang lebih banyak dibudidayakan, yaitu di Kalimantan yaitu kelapa sawit, karet, dan gula aren. Untuk kelapa sawit itu hasil terbanyaknya itu di Kalimantan Timur, Barat, Tengah. Ini berdasarkan pada tahun 2020. Lalu perindustrian itu pada daerah Kalimantan Timur terdapat industri kecil menengah tahu tempe di Somber dan kain tenun di Balikpapan. Lalu untuk pertambangannya, pada pertambangan Kalimantan itu terdapat jenis golongan tambang yang itu A, batu bara dan minyak bumi, dan golongan yang B itu berupa tambang intan, emas, dan perak. Lalu perdagangan daerah Kalimantan terdapat melakukan transaksi berupa ekspor migas dan non-migas. Non-migas pada di berbagai negara. Misalnya nilai sana tahun 2020 melakukan ekspor migas dan non-migas dengan mencapai hasilan 0,92 miliar US dollar. Lalu perhubungan, untuk jalur perhubungan Kalimantan termasuk memanfaatkan aliran sungai sebagai jalur transportasi utama seperti Sungai Mahakam, Kapuas, dan Barito. Lalu kegiatan perekonomian Bali. Pertanian, di bagian kegiatan pertanian, potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan yaitu seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan buah-buahan hampir tersebar di seluruh wilayah pulau. Lalu untuk perindustrian, industri unggulan Bali itu berupa bahan pangan terdiri dari industri biji kakao, buah-buahan, biji kopi, dan sebagainya. Untuk pertambangan, Provinsi Bali menghasilkan pertambangan yaitu kayak seperti batu kali, batu kapur, pasir, kerikil, pasir silika, dan marmer. Ini tergolong golongan C ya. Lalu untuk perdagangan sendiri itu Bali yaitu melakukan ekspor barang berupa pangan, sandang, dan perabotan perhiasan dan semacamnya. Lalu untuk perhubungan, untuk perhubungan
kegiatan perhubungannya itu contohnya itu tersedianya dalam jalur transportasi darat, udara maupun perairan. Contohnya itu jalur darat itu jalan tol Bali Mandara. Lalu untuk kegiatan perekonomian di Nusa Tenggara Barat, untuk pertaniannya itu pertanian di NTB ini komoditinya itu dihasilkan seperti beras, jagung, kopi, kacang, eh, kacang, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Lalu kalau untuk perindustrian sendiri terkenal seperti industri minyak kayu putih. Lalu untuk pertambangan, pada pertambangan itu NTB atau Nusa Tenggara Barat ini memiliki tambang gipsum, emas, perak, mangan dan timah hitam. Lalu ini perdagangan yang dilakukan di NTB itu komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor yang besar, di antaranya kopi, produk kerajinan, ketak, sarang burung walet, lobster, ikan segar, mutiara, dan vanili. Lalu setelah itu untuk perhubungan yang ada di NTB ini diantaranya terdapat berupa perairan, yaitu pelabuhan diantaranya Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, dan Pelabuhan Bima. Lalu untuk nama-nama sungai yang ada di Sulawesi itu ada Sungai Tondano itu di sini di Sulawesi Utara. Lalu itu Gorontalo, terdapat Sungai Paguyaman mengalir di daerah Gorontalo. Lalu ada Sungai Poso di Sulawesi Tengah, Sungai Karama itu di bagian barat. Lalu di Sungai Bila itu bagian selatan dan Sungai Lasolo itu di Sulawesi Tenggara. Lalu nama-nama sungai yang ada di Kalimantan beberapanya diantaranya itu ada Sungai Barito. Sungai Barito ini di Kalimantan Selatan. Lalu untuk Kalimantan Timur itu ada Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu untuk Kalimantan Utaranya itu ada Sungai Sesayap. Lalu Kalimantan Barat itu terdapat Sungai Landa. Lalu itu Kalimantan Tengah itu ada Sungai Seruyan, Kalimantan Tengah. Lalu untuk nama-nama sungai yang ada di Bali itu beberapanya diantaranya itu Sungai Ayung, lalu Tukat Badung, lalu Tukat Pakerisan. Dan nama-nama sungai yang ada di Nusa Tenggara Barat itu terdapat Sungai Barangbiji dan Sungai Barangmoyo. Lalu untuk nama-nama gunung yang ada di Sulawesi itu ada Gunung Kelabat di Sulawesi Utara dan Gorontalo itu Gunung Buloli di sini. Ini Gunung Kelabat ini dikabarkan gunung yang masih aktif. Lalu Gunung Buloli ini tidak aktif, dan gunung bagian Gunung Sulawesi Barat itu ada Gunung Tirawale. Gunung Tirawale ini merupakan gunung tidak aktif atau non aktif ya. Lalu ada Gunung Rantai Kompola di Sulawesi Selatan, gunung tidak aktif, dan Gunung Watuwila di Sulawesi Tenggara gunung tidak aktif.
Lalu untuk nama-nama gunung yang ada di Kalimantan, beberapa di antaranya hampir Kalimantan ini tidak ada gunung aktif. Jadi adanya eh, gunung tidak aktif, tidak ada gunung aktif. Jadi di antaranya itu Kalimantan Utara, itu Gunung Bayan, Kalimantan Utara. Lalu ada Gunung Selatan, Gunung Aurbunaka, Aurbunak, Gunung Aurbunak di selatan tidak aktif. Lalu Gunung Niut itu di Kalimantan Barat, gunung yang berupa jenis gunung tidak aktif. Lalu nama-nama gunung yang ada di Bali itu contohnya Gunung Gunung Batur, ini dikenal gunung yang aktif. Lalu Gunung Agung dikenal sebagai gunung yang aktif juga. Lalu ada Gunung Batukau, ini tidak aktif. Lalu Gunung Patas, ini gunung yang tidak aktif. Setelah itu nama-nama gunung yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ada Gunung Rinjani, itu termasuk gunung aktif, dan Gunung Tambora, itu gunung yang tidak aktif. Lalu nama-nama danau yang ada di Sulawesi itu ada danau danau di Sulawesi Utara itu Danau Tandona di sini. Lalu Gorontalo ada Danau Limboto. Lalu Sulawesi Tengah itu terdapat Danau Poso. Lalu ini Danau Sindereng, dan Sulawesi Tenggara itu memiliki Danau Kampali. Lalu untuk nama danau yang ada di Kalimantan itu ada Kalimantan Timur itu Danau Semayang. Lalu Kalimantan Selatan itu Danau Seran. Lalu Kalimantan Tengah itu ada Danau Tahai, dan Kalimantan Barat itu ada Danau Sentarum. Dan danau yang ada di Bali itu ada Danau Batur, Danau Baratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Lalu nama danau yang ada di Nusa Tenggara Timur salah satunya itu Danau Segara Anak. Selanjutnya itu semboyan-semboyan pada tiap provinsi di Sulawesi. Nah, bagian Sulawesi Utara memiliki semboyan yaitu Sitou Timou, Tumou Tou, artinya manusia hidup untuk mendidik orang lain. Untuk Sulawesi Timur itu ada Tihula, Hulaa, Tosara, Tosyara, Syara, Hula, Hulaa, To, Kurangani. Yang artinya yaitu adat bersindikat, syariat bersindikat Al-Quran. Lalu Sulawesi Tengah itu memiliki semboyan yaitu Nosarara, Nosa Batutu, artinya bersama kita satu. Dan Sulawesi Barat itu Melete Diatonganan, artinya meniti pada kebenaran. Lalu untuk Sulawesi Selatan itu ada semboyan Todopoli, artinya teguh dalam keyakinan. Dan Sulawesi Tenggara itu memiliki semboyan itu Bolimokaro, Somanamo, Lipu, artinya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya semboyan pada Provinsi di Pulau Kalimantan itu pada Kalimantan Utara itu Benuatun. Benuanta, artinya
wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu Kalimantan Timur itu semboyannya Ruhui Rahayu, artinya keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Kalimantan Selatan itu semboyannya Wajah Sampai Kaputing, artinya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Kalimantan Tengah dengan semboyan Isen Mulang, artinya pantang mundur. Dan Provinsi Kalimantan Barat memiliki semboyan yaitu Akcaya, artinya tak kunjung binasa. Dan semboyan di Provinsi Bali itu Bali Dwipa Jaya, artinya Pulau Bali Jaya. Lalu kegiatan kebudayaan tiap provinsi di Sulawesi. Salah satunya itu pada tiap-tiap provinsi kebudayaannya bagian Sulawesi Utara itu Mumpu Imbene. Mumpu Imbene ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Manado untuk mensyukuri panen rayanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umumnya mereka akan bersama-sama berkumpul di gereja ataupun lapangan dengan membawa hasil panen saat perayaan Mpu Imben. Kemudian seorang pemuka agama akan memimpin doa, lalu dilanjutkan ramah tamah antara warga. Lalu untuk Gorontalo itu ada kebudayaan Molontalo. Molontalo ini atau Rubapuru adalah upacara bagi wanita hamil 7 bulan anak pertama. Upacara ini merupakan praacara adat dalam rangka peristiwa adat kelahiran dan keremajaan. Acara ini merupakan pernyataan harapan yang terpenuhi akan kelanjutan turunan dari perkawinan yang sah. Lalu Provinsi Sulawesi Tengah itu ada adat kebudayaannya itu Balia Jinja. Balia Jinja adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Sebelum masa tersedianya rumah sakit, upacara ini diandalkan masyarakat Kaili untuk memperoleh petunjuk dari roh nenek moyang terkait bagaimana menyembuhkan penyakit yang tengah menimpa seseorang. Selanjutnya, Sulawesi Barat memiliki kegiatan kebudayaan Sayang Patudu. Sayang Patudu atau kuda menari atau sering disebut dengan Yato Masawe, orang yang mengendarai, adalah upacara yang diselenggarakan dalam rangka mensyukuri anak-anak yang telah khatam Al-Quran. Lalu Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan kebudayaannya yaitu Mak Nenek di Toraja. Masyarakat Toraja akan menyelenggarakan upacara Mak Nenek ini sebagai wujud kecintaannya terhadap para leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi ini ditandai dengan bentuk ziarah makam, lalu peti jenazahnya dibuka untuk mengganti pakaian dan sarung jenazah. Sesudah itu jenazah akan dijemur beberapa waktu lalu dimasukkan lagi ke dalam peti. Lalu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kegiatan kebudayaan yaitu upacara adat Posuo. Upacara adat Posuo ini adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton. Upacara ini dilaksanakan ketika seorang perempuan telah beralih status dari labu-abua atau gadis remaja dalam menuju kalambe atau gadis dewasa. Posuo diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang gadis. Ini dilakukan selama 8 hari, 8 malam di dalam suwo atau ruangan khusus. Lalu kegiatan kebudayaan tiap provinsi di Kalimantan.
Pada Kalimantan Timur terdapat kegiatan kebudayaan yaitu Dahau. Dahau merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Namun upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan dan keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Lalu untuk Kalimantan Selatan, kegiatan kebudayaan di Kalimantan Selatan yaitu Aruh Ganal. Aruh Ganal adalah kenduri besar, yaitu pesta yang diadakan setelah panen raya sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Selain itu, Aruh Ganal juga sebagai permohonan agar hasil pada musim tanam berikutnya semakin melimpah dan dijauhkan dari hama perusak tanaman. Lalu Kalimantan Tengah itu terdapat kegiatan kebudayaan Tiwah. Upacara Tiwah yaitu proses mengantarkan roh leluhur yang telah meninggal dunia di Lewu, Tatau atau surga bersama Ranyang Hatala, Sang Pencipta. Jenazah yang sudah dikubur akan digali lagi, tulang belulangnya dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam balai nyahu bertujuan untuk melepas kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu Provinsi Kalimantan Barat yaitu memiliki kegiatan kebudayaan Wadian atau Bulian. Wadian merupakan kegiatan upacara pengobatan pada suku Dayak Buwo dan atau Bulian pada suku Melayu Pedalaman, suku Melayu Petalangan atau suku Talang Mama. Wadian adalah salah satu upacara adat suku Dayak atau dusun Maanyan, Lawangan, dan Bawu yang menganut keharingan diantaranya adalah rangka pengobatan terhadap orang sakit. Lalu kegiatan kebudayaan di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Bali itu terdapat upacara Ngaben. Contohnya Ngaben. Ngaben ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Upacara Ngaben ini akan diselenggarakan pada kurun waktu 3-7 hari. Bahkan ada pula persiapannya yang berlangsung hingga sebulan lamanya. Dan jenazah diawetkan sehingga waktu pembakaran jenazah dilakukan. Lalu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada kegiatan kebudayaan Festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale adalah upacara atau tradisi menangkap cacing laut di lubang-lubang batu karang di dalam laut diselenggarakan sekitar Februari dan Maret. Festival tersebut berlokasi di Pantai Seger, Kuta. Konon cacing laut ini dipercaya masyarakat sebagai jelmaan Putri Mandalika. Lalu untuk kegiatan pariwisata tiap provinsi di Sulawesi. Sulawesi Utara itu terdapat kegiatan pariwisata yaitu Taman Laut Bunake. Taman Laut Bunake ini terkenal dengan pemandangan indah biota laut di dalamnya. Salah satu contoh aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan yaitu bisa menyelam. Lokasinya itu Kecamatan Wori, Kota Madia, Manado, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lalu di Gorontalo ada pemandian air panas Lombongon. Pemandian Lombongon ini merupakan pemandian air panas alami yang bersumber dari mata air panas kaya akan mineral seperti sulfur atau belerang, sebab tanah Gorontalo merupakan dataran vulkanik yang dialiri mata air panas. Berendam di pemandian air panas dipercaya dapat menyehatkan kulit. Lalu untuk Sulawesi Tengah itu ada Taman Nasional Lore-Lindu, kawasan yang merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi ini terdiri dari Suaka Margasatwa Lore Kalamata,
hutan wisata Danau Lindu dan Suaka Marga Satwa Sopu Gumbasa. Terdapat fauna-fauna unik dan eksentrik seperti musang Sulawesi, kukus marsupilami, dan banyak hal lagi. Banyak hal fauna-fauna yang lainnya. Lalu untuk Sulawesi Barat, terdapat Pulau Karampuang, terkenal akan kekayaan biota laut di dalamnya, sehingga tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan snorkeling. Eh, Tidak hanya itu, daya tarik pada pulau ini ada sumur jodoh dan sumur tiga rasa, dan juga gua lidah. Dan ini pulaunya ini terdapat di Desa Karampuang, Kecamatan Mabuju, Kabupaten Mabuju. Setelah itu Sulawesi Selatan, yaitu terdapat Pantai Losari, Makassar. Di lantai beton pinggir pantai terdapat bisa melihat atau menikmati pemandangan alam yang indah. Wisatawan bisa melakukan berbagai aktivitas seperti memancing, bermain sepeda air, lalu mencoba menaiki banana boat dan berlayar dengan perahu di area pantai. Lalu yang terdapat di daerah pantai. Lalu Sulawesi Tenggara itu memiliki Taman Nasional Wakatobi, merupakan sebuah tempat wisata bahari favorit yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Taman Nasional Wakatobi ini terkenal akan pemandangan bawah lautnya, sehingga banyak pengunjung dari berbagai mancanegara maupun dalam negeri ya. Lalu kegiatan pariwisata tiap provinsi di Kalimantan. Kalimantan Utara memiliki festival kegiatan pariwisatanya, misalnya Festival Irau Tengah Kayu. Festival yang diadakan 2 tahun di bulan Desember merupakan upacara tradisional suku Tidung yang bertujuan untuk mengucap syukur atas rezeki yang telah diberikan dengan berbagai kegiatan perayaan seperti perlombaan, eksposisi budaya, parade musik, dan serta bazar kuliner dan lain-lainnya. Kalimantan Timur itu terdapat Danau Kakaban. Danau ini memiliki beberapa jenis ubur-ubur langka yang hidup di Danau Kakaban yang tidak mengeluarkan sengatan, jadi bebas wisatawan untuk berenang di danau tersebut. Lalu Kalimantan Selatan memiliki Pasar Terapung Muara Kuin Banjarmasin. Pasar Terapung ini merupakan salah satu yang terkenal di Banjarmasin. Pasar Terapung ini merupakan salah satu ciri khas wisata Kota Banjarmasin. Di sini juga dilakukannya proses jual beli di atas perahu. Di pasar ini dapat ditemukan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti hasil pertanian, makanan, dan pakaian. Lalu Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini memiliki Taman Nasional Tanjung Puting yang berlokasi di Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Taman ini terdapat fauna orangutan dan para wisatawan bisa memberi makanan terhadap fauna-fauna orangutan tersebut, seperti yang sudah disediakan di sana, seperti ubi, pisang, dan susu, dengan terdapat 3 camp. Lalu selain orang utan juga terdapat hewan-hewan lainnya seperti babi hutan, monyet, bekantan, dan jenis makhluk lainnya. Lalu Kalimantan Barat terdapat Bukit Penjamur. Bukit Penjamur ini
sering dikunjungi oleh pelancong-pelancong karena pemandangan sunset dan sunrise, maksudnya pemandangan matahari terbenam dan matahari terbit, dan juga panorama yang disuguhkan sangat menarik, seperti lautan, awan. Lalu lokasinya ini di Bakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Lalu bukit ini sangat cocok untuk para pendaki pemula. Lalu kegiatan pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Untuk Provinsi Bali itu salah satunya ada pariwisata Pantai Pandawa paling terkenal. Pantai ini berlokasi di Desa Kutu, Kecamatan Kuta, Selatan Kabupaten Badung. Pantai ini memiliki pasir berwarna putih dan banyak aktivitas yang bisa dicoba oleh wisatawan di tempat ini, seperti bermain, seperti berenang, bermain kano, lalu mengunjungi 5 patung kesatria Pandawa, berselancar, dan lain-lainnya. Lalu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada Pantai Senggigi. Pantai ini terkenal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terletak di pesisir barat Pulau Lombok. Pantai Senggigi ini memiliki air laut yang biru dan jernih, sehingga sangat cocok untuk snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang cantik. Lalu pantai ini memiliki kondisi ombak yang cocok untuk berselancar, termasuk untuk para pemula. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.